Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kamu buka lampiran 1 halaman 329. Halaman 329 lampiran 1. Tabel periodik unsur. Sudah jumpa Aisyah? Sudah jumpa Aisyah? Ya, Ustaz. Enggak ya, coba kamu lihat keterangan itu ada unsur CR. Nah, CR itu adalah sumber atom. Bukan sumber atom. Simbol atom. Kemudian di atasnya 24 nomor atom, kemudian di bawahnya 52,00 itu massa atom. Ini keterangannya ini tergantung siapa yang membuatnya. Ya. Kadang-kadang dia nanti Bapak lihat ada perbedaan yang di Bapak tampilkan. Nah, kemudian ada golongan itu dari atas ke bawah. Mungkin ini dulu. Bapak akan apa dulu masalah golongan ini? Ya, Bapak akan berbagi layar. Lihat perbedaannya ya. Cuma beda posisi nomor atom dan nomor massanya saja. Yang lainnya berbeda. Nah, coba kamu perhatikan layar Bapak. Ada tabel periodik unsur juga. Nampak? Nampak, Ustaz. Nah, ya, nampak ya. Sekarang, nah, ya. Ada tabel periodik unsur. Di sini contohnya Fe. Kalau di buku kamu di lampiran, contohnya itu CR. CR itu krom. Kalau Fe itu besi. Nah, Fe besi. Sekarang, kemudian nomor atomnya ini Fe-nya ini ditulis sebelah kiri. Ditulis dia sebelah kiri. Ini dia nomor atom 26. Nah, sedangkan nomor massanya ini dari yang bawah kecil ini. Enggak begitu nampak Fe-nya ini. Kalau Fe itu nomor atomnya 55, nomor massanya 55,85. Ada di bawah, di tengah-tengah itu, nomor 8 itu. Nah, 26 dia nomor atomnya 55,85. Kalau di lampiran kamu cuma keterangannya cuma nomor atom sama nomor massa. Kalau di sini Fe itu apa? Ditulis lagi dia nih, keterangannya kecil, besi. Nah, besi. Kemudian di sini ada positif 2, ada positif 3. Positif 3 ini adalah bilangan oksidasinya atau muatannya. Nah, sekarang udah tahu ya perbedaannya yang di lampiran kamu itu. Keterangannya. Jadi keterangannya ini tergantung siapa yang membuatnya. Kalau keterangan simpel itu memang seperti ini, hanya ada nomor atom dan nomor massa. Nah, itu yang simpelnya. Tapi kalau yang lebih lengkap lagi, ya nanti dia seperti ini. Kemudian, ini coba kamu perhatikan, ada golongan. Golongan itu apa? Golongan ini itulah, ini dari atas ke bawah yang Bapak lingkar ini. Dari atas ke bawah ini adalah golongan. Jadi semuanya ini ada nomor 1. Berarti ini adalah 1A. Kalau di lampiran kamu itu langsung ditulis. 1 itu adalah 1A. Nah, ini golongan 1A. Nah, yang ini golongan 2A. Kamu cocokkan dengan lampirannya ya, cuma beda-beda sedikit. Kemudian yang di sini 3A. Di sini 4A, di sini 5A, di sini 6A, di sini 7A, di sini 8A. Ini yang golongan A. Jadi kalau golongan itu ada A, ada B. Nah, sekarang yang golongan B yang mana? Golongan B itu
Nah, ini dia yang tengah-tengah ini, yang Bapak lingkar ini. Golongan B. Nah, ini golongan B semuanya ini. Dimulai dengan 3B, di sini 3B, kemudian 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, 8B itu ada 3. Di sini 8B juga, di sini 8B. Nah, ini 3 nih, 8B-nya. Nah, 8B-nya ada 3 kotak. Kemudian di sini 1B, kemudian 2B. Kalau golongan B dia dimulai dari 3B dia. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini apa? Nah, ini golongan Lantanida, seri Lantanida. Kemudian di sini golongan yang bawahnya lagi Actinida. Di buku kamu itu ada. Nah, sekarang di buku kamu itu warna oranye pudar itu logam. Sedangkan warna oranye kuat semi logam. Sedangkan abu-abu non logam. Kalau di sini lebih lengkap lagi, ini warna-warninya lebih banyak. Jadi dibagi-bagi lagi, tapi ini kurang nampak. Nah, jadi tergantung apa. Kalau logam itu yang keras, nah kayak besi, nah ini besi ini kan, ini besi yang contoh ini tadi besi. Kemudian yang semi logam itu kalau besi dia pasti kuat. Kalau logam ya, kayak aluminium, nah dia kuat. Besi kuat, titik didihnya tinggi, pada umumnya seperti itu. Kalau semi logam, nah itu agak lunak sedikit. Kemudian yang non logam ini biasanya dalam bentuk gas. Nah, contohnya itu kalau di buku kamu itu yang gas itu kan ada He, helium atau hidrogen. Nah, di sini kalau hidrogennya disimbolkan dengan pink, pink muda. Nah, ini oksigen juga, oksigen itu kan gas kan? Nah, ini oksigen warna abu juga yang golongan 6A. Kemudian nitrogen, karbon. Nah, ini helium, helium ini gas ringan juga, termasuk gas ringan, helium yang balon untuk terbang itu. Nah, dari atas ke bawah itu adalah golongan. Sedangkan yang dari kiri ke kanan itu namanya periode. Nah, ini periode. Ini ada angka 1. Periode 1 itu ini dia, cuma 2. Hidrogen dengan helium. Nah, karena di tengah-tengah kosong. Periode 2 itu Li, Be, kemudian ini. Litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, sampailah. Kemudian periode 3, nah ini juga tengah-tengahnya kosong. Kemudian lanjut. Nah, periode 4, nah ini penuh. Periode 4 ini penuh. Termasuk dia golongan B dia. Kemudian periodenya 5, seperti ini. Kemudian periodenya 6, dari kiri ke kanan. Nah, termasuk yang lantanida dan actinida tadi ya. Lantanida. Nah, periode 7, nah ini dia. Sampai sini paham tentang golongan dan periode, cara membaca tabel periode kusur? Paham, Ustaz. Hah? Paham, Ustaz. Ya, nanti Bapak akan ngasih di link apa? Di link Telegram kamu. Di link Telegram ini cara membacanya. Bukan cara membaca, cara menghafal. Nanti kalau tolong kamu hafal ya, ini ada nyanyi nanti ya, Bapak kasih linknya. Tolong kamu udah dihafal. Nah, lebih bagus beserta H itu apa, LI itu apa, NA itu apa, nama aslinya. Nanti dia caranya dipendek-pendekkan. Kayak gini, golongan 1A. Ajilina naik kapal Rabu Kamis free. Itu kalau cara model Bapak dulu. Sekarang dinyanyikan dia. Nah, ya, dinyanyikan. Nanti Bapak kasih linknya. Yang nyanyikan itu kamu hafal di kelasnya. Kamu kelas Bakar ya. Nah, kelas Odija Bapak kemarin udah ngasih. Nih, Bapak cari dulu. Bapak kirim ke Telegram. Menyanyikannya itu. Nah, nanti tinggal kamu apakan aja lagi. Tinggal kamu nyanyikan. Nanti Bapak carilah lagi ya. Ini cara menghafal. Cara menghafal dalam bentuk nyanyian. Nanti Bapak akan cari.
Karena Khadijah udah selesai dia menyanyikan ini. Nanti kamu hafal sesuai dengan nyanyi itu. Nanti kamu videokan kirim ke Bapak ya. Kemarin itu ya ini kalau masalah jaringan nanti bisa dibuka lagi. Kemudian kemudian apa lagi ya? Nah, ini kalau udah ngerti kita lanjut tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu halaman konfigurasi elektron itu dia mengikuti halaman ini 70 berapa itu kemarin ini? Nah, coba lihat halaman 71. Konfigurasi elektron menggunakan SPDF. Udah buka halaman 71? Udah Ustaz. 71 coba kamu cocokkan dengan cara mengisinya itu, cara konfigurasi elektron kemarin juga udah ada juga video Bapak bagikan kalau salah SPDF ini. Karena ini akan menentukan golongan dan periode yang tadi itu. Nah, nanti di soal dia banyak nanti itu. Nah, cara mengisinya itu kamu tinggal menulis 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Nah, dari atas ke bawah. Kemudian kalau 1S dia sendiri. Kalau 2S nanti kawannya 2P. 2P sama 2S itu seharusnya sejajar ya. Kemudian 3S itu ada 3P, ada 3D. Jadi dia sejajar ya. 3S, 3P, 3D itu seharusnya dia sejajar itu. Ya, kemudian 4S, 4P, 4D, 4F itu sejajar juga ya. Kemudian 5S, 5P, 5D, 6A, 6S, 6P, kemudian 7S. Nah, itu kamu harus hafal. Kemudian lihat tanda panahnya dari atas, 1S, kemudian tidak ada lagi, naik lagi. 2S, nah, kemudian naik lagi jadi 2P, 3S, kemudian naik lagi 3P, 4S, naik lagi 3D, 4P, 5S. Ngikuti tanda panah. Jadi konfigurasi berdasarkan SPDF itu kalau diurutkan, nah itu dia yang di keterangan yang oranye itu. Kalau diurutkan, tapi kamu lebih enak menghafal piramid ini aja. Karena enak 1S, 2S, 2P. Ya, nanti dia semakin panjang nanti turun lagi. Menjadi P, menjadi S. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau diurutkan, ini Bapak akan berbagi layar lagi. Kalau diurutkan, dia seperti yang oranye itu. Yang oranye itu ini dia. Salah ya. Salah berbagi layar Bapak. Ini Bapak ulang lagi. Kalau diurutkan dia seperti itu ya urutannya. Yang jelas piramidnya itu yang 1S, 2S itu harus kamu ingat, kamu hafalkan. Nah, ini nampak layar Bapak. Ini dia kalau diurutkan. Kalau diurutkan yang piramid tadi itu. Nah, seperti ini. Nampak? Nampak Ustaz.
Nah, ya ini Bapak besarkan. Kalau S itu nanti apa hubungannya, Pak? Nah, nanti hubungannya itu adalah dengan letak nomor atom. Kalau S itu dia maksimal elektronnya 2. Nah, 2 ya. S itu 2, P itu 6. Ya, P itu 6. Sedangkan D, tadi S sudah tahu 2 ya. Kalau D itu dia 10 maksimal elektronnya. Nah, sedangkan dia D, D tadi 10, kemudian F itu 14. Ini maksimal ya, nanti dia ada kayak pangkat-pangkat gitu, tapi bukan pangkat, itu menunjukkan elektronnya. Nanti konfigurasi itu yang SPDF itu seperti apa, Pak? Nah, ini harus diingat ya. S itu 2 elektron, walaupun dia 2S nanti di kulit 2. 1, 2, 3 ini menyatakan kulit ya. Nah, sedangkan yang nanti kayak kuadrat-kuadrat ini ada 2. Kalau S dia 2 nanti, macam kuadrat ya. Berarti 2 elektron. Kalau P dia 6 elektron. Kalau D 10. Kalau F dia 14. Dan begitu seterusnya. Kalau 1, 2, 3, 4 itu hanya menyatakan kulit-kulitnya saja. Kemudian ini apa hubungannya, Pak, dengan... Nah, kita bikin dulu. Ini urutannya kamu udah tahu, halaman 71 itu ya. Kemudian ini letak unsur, mana dia letak unsurnya? Di atas P. Nah, ini dia. Hubungan letak konfigurasi elektron. Ini sekaligus ya, konfigurasi elektron. Ini kalau di buku kamu itu halaman berapa itu? Hubungan letaknya ini, tabelnya ini. Di buku kamu itu halaman 101. Hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Nah, tabel ini halaman 101. Jadi 101 itu dengan halaman 78 tadi itu, kamu harus bolak-balik ya. Harus melipatnya, yang piramid tadi itu. Karena berdasarkan itu nanti konfigurasi elektronnya, nanti kita bisa menentukan golongan dan periodenya ya, berdasarkan rumus tabel ini, halaman 101. Misalnya nomor atom 14. Nomor atom 14 siapa? Si kan? Nah, coba kamu lihat nomor atom. Si itu adalah 14. Nah, nomor atomnya di mana ditulis? Kecil di sini nomor atom. Kalau mau menulis konfigurasi elektron ya. Nah, Si ini adalah silikon. Nanti bikin konfigurasi elektronnya. Kita mengikuti yang piramidnya tadi, yang halaman 71, yang panah dari atas, berarti dia 1S dulu tulis. Nah, 1S, kemudian berapa elektron di atasnya? 2 elektron. Nah, 2 elektron. Sementara dia sini ada 14 ya. Harus 14, baru 2. Lanjut, setelah 1S dia menjadi 2S. Nah, 2S karena dia S ini tetap 2 juga. Nah, baru 4 jumlahnya. Sementara 14 nih kan. Lanjut, setelah 2S tentu 2P. Nah, 2P ini isinya elektronnya 6. Nah, 6 berarti 10. Sementara dia 14 kan. Setelah 2P lanjut menjadi 3S. Karena tanda panahnya itu lanjut ke 3S. Nah, ke 3S, S-nya itu 2. Jumlahnya berapa semuanya? Baru 12. Sekarang setelah 3S lanjut menjadi 3P. Karena tadi udah 12, berarti P ini hanya 2. Supaya dia 14 jumlahnya. Karena makanya apa kaitannya dengan nomor atom dengan konfigurasi? Jadi konfigurasi SPDF ini sesuai dengan nomor atom. Sesuai dengan nomor atom. Nah, ini 2, 4, kemudian tambah 6, 10, kemudian 2 lagi, 12, nah 14. Jadi sesuaikan dengan nomor atom. Nomor atom ini adalah
untuk membuat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu bagaimana menurut SPDF itu? SPDF itu berdasarkan diagramnya halaman 17.1 itu. Sampai sini paham ya? Bisa ngikuti ya? Paham, Ustaz. Ya. Ini metode coret mirip. Ya. Ya. Itu Salsabila izin Ustaz, minta izin di sana hujan lebat jadi nggak bisa masuk angin. Terus si Vidya katanya tadi jaringannya lelet, sama Alia Hadi dia lagi cap jari Ustaz. Ya, nanti suruh tonton rekamannya aja ya. Ini direkam ini. Iya. Ya, kemudian kita bagaimana menentukan golongan dan periode. Kita kan kalau ujian, kalau apa kan tak boleh nengok tabel periodik unsur. Sekarang kita lihat kata kuncinya ini seperti ini. Bapak lingkar dengan yang lain. Kamu lihat yang di akhirnya. Yang di akhir dari konfigurasi elektron. Akhir itu namanya elektron valensi ya. Kalau di sini ada angka 3, di sini juga ada angka 3, berarti kedua-duanya ini adalah elektron valensi karena 3 sama nomornya. Kecuali dia sendiri aja 3, bisa jadi dia sendiri aja nanti 3S. Berarti kalau 3S sendiri di sini tidak ada sama, berarti dia cuma 3S elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang terluar ya. Nah, kalau contoh di bawah ini langsung ditulis elektron valensinya ini. 2PS2, 2P4. Berarti ini yang terakhir ya. Terakhir dari konfigurasi seperti ini. Dari elektron valensi ini kita bisa menentukan golongan dan periode. Ini ada 3S, ada 3P. Kita lihat elektron valensi di sini sudah ada kata kuncinya, elektron valensi. Kalau dia elektron valensinya cuma NS saja atau NS seperti ini, ada elektron 1, ada elektron 2, berarti ini golongan 1 atau golongan 2. Tapi kalau dia ada NS, NP itu menunjukkan apa ya? N itu menunjukkan dia sama angkanya. Itu dia maksudnya. N itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, sampai 7 yang sama angkanya. Yang sama angkanya. Yang sama angkanya ya. N ini ada NS, ada NP, ini cuma atasnya aja yang beda elektronnya. Nanti elektronnya ini, jumlah yang di atas ini, itu yang menunjukkan, ini apa lagi? Jumlah dari ini ada 2 elektron, di sini ada 2 elektron, berapa jumlahnya? 4. Berarti dia golongan apa? Tadi S sama P, tadi kita udah ketemu nih, S sama P berarti antara golongan 3A sampai 8A, karena ciri-cirinya SP. Kalau SP dia ciri-cirinya sama angka N-nya, berarti dia golongan 3A sampai 8A. Sekarang jadi dijumlahkan nomor atomnya, ini nomor atom 2, nomor atom sini 2, berarti 4. Berarti dia golongan 4A. Ini dia, makanya dia dikasih rumus seperti ini dia. Kan NS2, NP2. Berarti N ini sama dia. 2 dia di atasnya. Berarti kalau ciri-ciri golongan 3A sampai 8A berarti NS, NP sama dia kan. Tapi golongan 1A dan 2A cuma S-nya saja. Akhirannya macam ini, 3S, 2 saja. 3P-nya enggak ada. Berarti dia nomor atom 12 seperti ini. Kalau dia 3S saja ujungnya. Sekarang kalau golongan B itu punya ciri D dengan S. D dengan S-nya ini tidak sama angkanya. S-nya ini misalnya 4, berarti D-nya ini dikurangi 1, berarti 3 dia. Kalau 3D1, 4S2, berarti dia nanti golongan 3B. Gampang ngelihat ciri-ciri golongan B ini, D dengan S, dia pokok SD gini lah, DS lah. D-nya itu dia kurang dari 1, N-nya itu berarti lebih daripada D itu 1. Kemudian, dari S dengan P ini ada ruangan-ruangan. Kalau S ini dia ruangannya dia karena cuma 2 elektron, ruangannya 1. Ini ruangannya 1. Kalau P karena dia maksimal tadi 6, berarti dia
ruangannya itu ada 3. Kenapa dia 3, Pak? Karena setiap satu ruangan itu ada sepasang elektron. Cara menulisnya ini disesuaikan dengan nomor atom atasnya. Kalau seandainya udah 2 di sini, berarti ke atas dulu 1, kemudian dia ke bawah lagi 1. Ini menunjukkan posisi elektron. Nah, kalau S, dia nilainya hanya 0 saja. 0 di bawah. Kalau P ini, 0-nya di tengah-tengah. Positif 1 dia di kanan. Kemudian negatif 1 di sebelah kirinya. Ini untuk apa, Pak? Ini untuk menentukan bilangan magnetik dia nantinya. Nanti ada 4 bilangan kuantum. Ada N, 4 bilangan kuantum ya. Ada N, ada L, ada S ini spin ya. Kemudian ada M. M itu magnetik. Ini di halaman, di halaman 71 itu juga ada bilangan kuantum kan. Bilangan kuantum itu ada 4. Ada N itu menunjukkan kulitnya berapa. Kemudian ada L itu kurang dari kulitnya itu. Seperti contoh halaman 79 itu. Ini dia halaman 78. Kalau di buku kamu itu halaman 78 ya. Halaman 78. 78 itu tentukan 4 bilangan terakhir dari elektron valensinya. Jadi ada N, ada L, ada M, ada S. Sekarang kita mau pelajari itu langsung. Ini kalau P itu ada 3 kotaknya. Sedangkan kalau D itu kan jumlah elektronnya 10, berarti kalau 10 dia 5. Ini Bapak kasih di bawah sini lagi. Kalau D itu dia kan 10 maksimal. Nih D itu 10. Kalau 10 dia berarti dia kotaknya ini harus 5 dia. Karena kan setiap kotak itu sepasang elektron. 3, 4, 5. Sedangkan F itu dia karena dia 14 berarti dia 7 kotaknya. Karena dia 14 karena satu kotak itu adalah sepasang elektron. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nolnya di mana Pak yang dia ini? Tentu di tengah-tengah, di sini 0. Habis itu dia positif 1. Habis itu positif 2. Ini positif negatif ini untuk menentukan M-nya, nilai M-nya. Di sini negatif 1, di sini negatif 2. Sedangkan F ini di mana Pak? Tetap di tengah-tengah dia 0 di sini. Dan di sini positif 1. Di sini positif 2. Habis itu yang kotak terakhir ini positif 3. Kemudian di sini negatif 1. Ini negatif 2. Ini negatif 3. Seandainya nanti kalau di kulit terakhirnya itu ada D, ada F ya. Ini kan kulit terakhirnya cuma S dan P aja. Kita balik lagi sini 3S itu hanya 2 elektronnya, berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Tetap nilai M-nya itu 0 nanti. Sedangkan yang P-nya ini adalah 2 juga elektronnya. Berarti di sini 1, di sini 1. Nanti cara mengisinya penuhkan dulu yang atas dulu semuanya. Nanti kalau 3 berarti sini, kalau 4 nanti dia ke bawah lagi sini. Nanti ke bawah itu berarti nilai terakhirnya -1. M-nya ya, jadi siapa yang terakhir nanti elektronnya, itulah nilainya itu. Sekarang nilai N, L, S, M itu bagaimana Pak? Kita lihat yang 3P ini saja, karena ini yang terakhir. Nilai N ini berdasarkan yang angka 3 ini. Ya, berarti N itu adalah 3 nilainya. N itu menunjukkan subkulit ya.
Kemudian L itu apa, Pak? L itu adalah nilai S. Nilai S itu kalau untuk L-nya itu 0. Ya. Sedangkan P itu 1. Ya, untuk nilai L ya. Sedangkan D itu nilainya 2. Sedangkan F nilai L-nya itu 3. Jadi gampang. Untuk nilai L-nya ini kan P ini terakhirnya. P itu berarti nilainya 1. Sedangkan S, spin itu, seandainya nanti dia D di ujungnya kan. D ujung, berarti kalau D di ujungnya berarti 2. Kalau F ujungnya berarti 3. Nah, jadi gampang aja untuk menunjukkan L dan S. N dengan L. Kemudian kalau dia S ini spin ya. Spin itu tengok dia tanda elektron yang terakhirnya. Kalau dia ke atas, berarti dia positif setengah. Ya. Tapi kalau dia ke bawah, dia nanti terakhir, seperti halaman 78 itu kamu contohnya, kan ada 3S2, 3P24 kan? Nah, itu elektron valensinya itu kan yang P-nya itu kan ada 4 kan? Kan harus diisi dulu atas, habis itu ke bawah. Ke bawah itu kan yang terakhir ya, karena ada 4 elektron, 3P-nya ini. Nah, berarti kalau dia ke bawah, berarti dia minus setengah. Jadi S itu hanya nilainya positif sama minus. Kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah dia. Elektron terakhirnya ya. Sekarang M ini apa Pak? M itu yang 0, min 1, positif 1. Nah, sekarang dia jatuhnya yang terakhirnya apa? Kan 2 elektron dia terakhirnya ini. Kalau dia atas, kan cuma 2 elektron, kan atas dulu. Jadi yang terakhir itu hanya berada di 0 posisinya itu. Nah, jadi M-nya itu adalah nilainya 0 magnetiknya. Sedangkan di buku kamu, yang contoh halaman 78, karena dia posisinya terakhirnya itu adalah di min 1, berarti nilainya M itu adalah min 1. Makanya dia jawaban contohnya itu adalah min 1. Sampai sini bisa dimengerti? Mengerti, Ustaz. Nah, ya. Ya, ini kemudian yang, ini dia ciri-ciri yang golongan B. Nih, yang contoh 2. Golongan B ini langsung ditulis yang terakhirnya aja ya. 3D, 5, 4S, 2. Sekarang dia 3D. 3D ini kan kurang dari S. Nah, ini ciri-ciri D yang S tadi Bapak bilang. D-nya itu berkurang 1, S-nya itu tentu atas D dia nilainya. Nah, ini dia. Ini pasti golongan B karena D sama S. Ada 3D, ada S. Nah, sekarang posisinya di mana dia D-nya itu? Nah, N-nya itu bernilai 4. N-nya. Tadi yang di atas N. L-nya itu karena dia S berarti bernilai 0. Sedangkan dia nilai spin-nya itu, S-nya ini kan dia cuma ke atas dia. Kalau yang S-nya berarti dia. Tapi kalau kita berdasarkan yang D ini nilainya, kalau berdasarkan D kita menilai NLS-nya, berarti L-nya ini untuk D itu nilainya 2 kan, karena S0, P1, D2, F3 kalau untuk L-nya. Sedangkan kotaknya itu, kalau kotaknya itu, kalau untuk D ini ya, D itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nilainya 0 tadi. Nah, ini dia. Nilainya 0 nih, positif 1, positif 2. Ini negatif 1, negatif 2. D itu kan 5 dia. D itu 5, berarti dia nilai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di positif 2 dia. M-nya itu ya. Nah, M-nya itu di positif 2. Karena dia 5 elektron. Kemudian dia di atas juga, berarti S-nya itu positif setengah. Kalau untuk bilangan kuantumnya D-nya.
Tapi kalau untuk S dia tetap 0 dia semuanya ya. Kecuali S-nya. Kalau S-nya itu berarti dia ke bawah dia nih. Berarti dia minus setengah dia. Kalau untuk D-nya. Nah, sedangkan golongannya itu tadi D dan S kita udah tahu. Karena D-nya berkurang 1, golongan B ini pasti. Tinggal dijumlahkan 5 sama 2 ini aja. Kalau 5 sama 2, 7, berarti dia golongan 7B dia. Nah, ini dia. Golongan 7B. Tapi kalau untuk golongan 8B, 6 sama 2, 7 sama 2, 8 sama 2. Berarti mulai 8, 9, 10. Berarti nilai untuk 8B ini, jumlah elektron atasnya itu adalah mulai dari 8, 9, 10. Nah, sedangkan golongan 1B ini berjumlah 11 dia. Kalau 11 dia, berarti dia 1B. Tapi kalau berjumlah dia 12, berarti dia 2B. Nah, kalau yang B agak ada apa sedikit, agak ada perbedaan. Kalau 11 dia jumlah elektronnya 1B, kalau 12 2B, sedangkan 8, 9, 10 ini golongan 8B. Sampai sini ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Tidak, Ustaz. Ya, kalau tidak ada, coba kamu lihat yang 8 PG 87 nomor 12 sudah bisa kamu jawab ya. 13 14 Berapa, Ustaz? PG 87 12 13 lingkari ya. Ulang, Ustaz. Kemudian 17 ini kemarin Bapak kasih tahu kalau dia positif 2 berarti dia berkurang dia elektronnya 2. Berarti nanti yang terakhirnya itu tinggal dibuang aja. Kalau dia berarti nomor atomnya 28 karena dia positif 2 yang nomor 17 ya. Berarti dia menjadi 26 dia. Karena positif 2 ini artinya dia melepaskan 2 elektron. Kalau dia negatif, menambah dia. Nah, kalau nomor atomnya 28, kalau dia ada tanda positif 2, yang nomor 17 nih ya, halaman 88 ini yang PG ini, nanti dia nomor atomnya jadi 26 dia. Ya, ini tandanya positif. Nanti tinggal dibuang yang terakhirnya aja. 17. Ulang dari pertama, Ustaz. Halaman 87, nomor 12, 13. Kemudian nomor 17, halaman 88. 88 ini nomor 17 ini kan ada Ni positif 2. Positif 2 ini artinya dia membuang 2 elektron. Nah, kalau dia membuang 2 elektron berarti Ni ini menjadi 26 dia, bukan 28. Kalau 28 ini dia kalau Ni-nya tidak ada muatan, Ni aja. Tapi kalau ada positif 2, berarti dia membuang 2 elektron. Tinggal 26 dia berarti. Ya, tapi kalau dia negatif itu artinya menambah dia. Tergantung dia menambahnya ada berapa. Kalau negatif aja berarti dia menambah 1. Kalau dia negatif 2 menambah 2. Kalau negatif 3 menambah 3 berarti. Ya. Kemudian yang 18 itu bisa kamu kerjakan. Nah, 19 yang tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan itu dia artinya sendiri aja kayak yang ini, yang 3D 5 ini, yang contoh 2 ini kan tidak berpasangan ini semuanya nih. Nah, yang ini kan tidak berpasangan ini. Nah, itu artinya yang tidak berpasangan. Ya, yang ditanya jumlah elektron yang tidak berpasangan katanya. Nah, berarti nanti elektron terakhirnya itu kamu bikin seperti ini kotaknya ya. Kalau S dia berpasangan semua ini. Kalau S ini. Nah, berarti kalau dia soalnya seperti ini yang tidak berpasangan berapa? Ada 5 elektron dia, yang kulit terakhirnya ya. Nah, kulit terakhirnya itu. Ada 5 pasang elektron yang tidak berpasangan. Kalau yang ini, yang nomor 19 ini ada berapa pasang? Nanti kamu bikin dulu konfigurasinya. Ini netral ya. Kemudian 20 bisa kamu kerjakan juga. 22 ini yang kemarin proton elektron itu udah kamu kerjakan itu. Nah, yang khusus untuk hari ini aja. Konfigurasi. Nah, itu konfigurasi yang itu. Kemudian kamu lihat lagi.
kamu lihat lagi di halaman 125 tentang golongan dan periode. Halaman 125 yang PG berikutnya. Ini yang sesuai dengan itu aja. Nah, ini nomor, oh ya, ini tadi baru golongan ya. Baru golongan ya, coba kamu perhatikan lagi di apa Bapak nih. Kalau golongan itu jumlah dari kulit terakhirnya. Sedangkan periode itu gampang. Nah ini periode ini namanya. Ini kalau kulitnya dia ada angka 3, ada angka di elektron valensi ya, yang di terluarnya itu. Nah, kalau ini kan angka 3 ini, yang kulit terluarnya. Berarti ini periode 3 dia. Jadi periode itu berdasarkan N ini saja. Nah, jadi kalau kamu ada angka 3, ada angka 3 juga, kalau di sini ada angka 4, ada angka 4, atau sendiri aja 4S, berarti ini periode 4. Kalau 3 dia periode 3. Jadi gampang, ingatnya tadi kan periode itu kan dari kiri ke kanan dia. Jadi berdasarkan jumlah N aja. N ini menunjukkan periode ya. Jadi gampang, kalau golongan lihat jumlah yang di atasnya. Ciri-ciri A itu SP atau S saja, sedangkan golongan B ciri-cirinya D, S. Nah, itu gampang. Kalau periode tinggal. Kalau ini periodenya berarti periode 3 berarti ini. Kalau 3S 3D5 4S2. Karena yang terakhir itu yang 3 ini dia. Yang 3 ini karena dia kan tidak penuh dia. Yang 3D5 ini berarti yang ini kulit terakhirnya. Walaupun 4S ini ada. 4S ini menunjukkan dia golongan B-nya aja. 3 D sama S, ciri-ciri D sama S itu kan. Nah, berarti ini periodenya tetap periode 3 ini. Periode 3 ini yang 3D5 4S2. Karena yang terakhir itu angka 3-nya. Karena yang di sini yang tidak penuh. Kalau 4S dia penuh dia. Sampai sini paham ya tentang golongan dan periode ya? Periode itu berdasarkan kulitnya aja. Nah, itu nanti soalnya itu nomor itu. Unsur transisi itu unsur golongan periode B ya. Ini yang kayak soal nomor 6 ini. Transisi itu kan golongan B dia. Golongan B itu yang tengah-tengah. Yang tadi kan diapit oleh golongan 2A dengan 3A. Kan terakhir kan tadi kan 2A kan. 1A, 2A, habis itu B lagi, habis itu 3A. Yang tengah-tengahnya itu. Berarti dia golongan transisi. Golongan transisi ini golongan B. Yang nomor 6 ya, halaman 125. Ini diapit oleh golongan 2A dan 3A. Karena B itu di tengah tadi. Kemudian yang nomor 7 udah bisa kamu jawab tadi Lantanida. 8. Nah, 8 ini kan ditanya periode dan golongan. Periode itu berdasarkan N-nya itu. Angka N-nya yang terakhir. Kemudian golongan itu berdasarkan jumlah elektron yang di atasnya. Nomor 6, 7 bisa kamu jawab. 8, 9. Ya. 9. Kemudian lanjut nomor 126. Nomor 19, 126. Nomor 19. Kemudian ini masalah ini nomor PG 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 kan. Nah, PG 3, PG 32, 33, 32 lah. PG 32 aja. 127 itu. Kemudian 128 itu PG 34 dan PG 35. Nah, ini tolong kamu latihan, nanti kita akan kamu nyicil menjelang seminggu ini. Karena kalau tidak latihan kamu nanti akan bingung sendiri nanti. Dah? Isi di buku langsung, Sa. Caranya kamu fotokan ya. Bapak butuh caranya, bukan butuh jawabannya. Ya, karena ini butuh cara kayak Bapak ini, coret ini. Ya. Nah, langsung dijawab.
Pokok coret-coretannya itu kamu foto di buku kamu itu, buku latihan. Karena ini kimia udah mulai coret-mencoret. Udah? Kamu coret dulu. Nah, di buku latihan kamu foto kan buku latihannya itu. Jawaban D langsung kayak gitu, ya. Bukan di sini. Karena di buku kamu nggak, Papa yakin tidak akan muat untuk coret-coretnya. Kayak SPDF itu. Kan harus coret seperti ini kan. Nah, ini coretan Bapak kan banyak nih. Nah, coretan ini lah nanti langsung jawab B. Nah, gitu aja langsung. Coret dulu langsung. Nah, ada yang tanyakan lagi? Halaman 126 apa tadi, Ustaz? Sama 127 nomornya, Ustaz. 127 itu hampir semua itu. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kemudian 32 halaman 127 itu. 128 itu 34, 35. Nah, tentang konfigurasi. Apa? 126, Ustaz. 126 itu nomor 16. Kemudian nomor 22. Kayaknya itu aja tentang konfigurasi elektron. Cuma itu aja. Konfigurasi elektron. Yang jelas di buku kamu dicoret, langsung jawab. Di buku latihan ya. Udah, ada lagi yang tanyakan? Itu tentang konfigurasi elektron SPDF gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Ada, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.